dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada ibadah Minggu PT. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita berdiri, kita akan menyanyikan Mas Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah pengawal sejati. Teruna harapan negeri. Kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Kita akan pujikan lagu ini dengan penuh semangat adik-adik ya, karena selama pandemi COVID, Tuhan Yesuslah yang menjadi sahabat kita, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan bersama-sama Tuhan Yesus Sahabatku GB 71. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadi sahabat kami Tuhan, dalam suka maupun duka. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap menjaga, memelihara, memberkati kami, sehingga kami Tuhan dapat bersama-sama dengan teman-teman kami memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah PT pada minggu hari ini. Tuhan, walaupun dalam situasi yang masih pandemi, kami tetap bersyukur Tuhan, karena kami masih dapat mengucapkan syukur Tuhan lewat ibadah pada minggu hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, kakak-kakak layan, terlebih adik-adik layan yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji dari GB 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. GB 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini akan dibawakan oleh kakak kita, yaitu kakak Edo. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk pada hari Minggu ini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah-Mu walaupun via daring, via streaming dari YouTube. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah ini dapat berkenan, dan biarlah akan firman yang akan kami berikan sampaikan kepada adik-adik bisa ada adik-adik terima dan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan baca dari firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang akan kakak bacakan untuk adik-adik sekalian. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. 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 Baik adik-adik, dimana pada hari Minggu ini firman kita yang sudah kita baca tadi yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang berisi tentang hal pengabulan doa. Jadi jika sebenarnya secara kontekstual dalam kitab Matius ini adalah kita menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi di sini ia ingin menghubungkan kejadian-kejadian yang ada di peristiwa-peristiwa yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, di sini hal yang diangkat adalah tentang pengabulan doa. Jadi dapat kita baca bahwa tadi dikatakan jika kita ingin meminta sesuatu kita harus berdoa. Nah, itu bisa diibaratkan seperti sebuah lagu yang kita sama-sama tahu, itu lagu Mintalah. Jadi di sana ada lagu yang berbunyi, mintalah maka engkau akan diberikan kepadamu, lalu ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, dan seperti itu. Jadi ketika kita meminta maka kita akan diberikan, dan ketika kita mengetok maka pintu akan dibukakan untuk kita. Nah, kenapa ketika kita meminta akan diberikan kepada kita dan ketika kita mengetok akan dibukakan kepada kita? Itu karena kita meminta kepada orang yang sudah kenal dengan kita, orang yang sudah akrab dengan kita. Nah, seperti tema dalam ibadah hari Minggu ini yaitu akrab dengan Allah. Nah, mungkin kakak ingin sedikit jelaskan kenapa dikatakan akrab dengan Allah. Jadi di sini ada terdapat kata akrab. Akrab ini dalam artian bukan berarti harus jauh, tapi akrab ini kita dekat, sering berkomunikasi, sering bertemu, sering bercakap-cakap tentang hal apapun saja, baik itu hal senang maupun hal sedih. Nah, jika kita ingin atau memiliki tujuan untuk akrab dengan Allah, maka kita harus sering berkomunikasinya dengan Allah. Nah, komunikasi ini dalam bentuk apa?
yaitu dalam bentuk doa. Nah, kita lihat tentang bacaan kita tadi, ketika kita digambarkan ketika kita dalam kesusahan, kita harus meminta, harus mengetok. Dari di sini, jika kita sudah akrab dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Nah, itu adalah berdoa. Jadi di dalam doa kita tidak hanya harus terus meminta, tetapi kita juga harus berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika kita secara rutin berdoa, dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya bangun pagi, mau makan, mau berangkat untuk berkegiatan, mungkin olahraga, mungkin ke sekolah, lalu juga sebelum tidur ketika malam hari, itu bisa ketika dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Nah, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat, maka itu dapat dikatakan kita sudah mulai akrab dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mulai akrab, ketika kita sudah rutin melakukan kegiatan berdoa kita, baik dari pagi sampai malam, nah itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita. Nah, kebiasaan yang baik ini tentu saja memberikan dampak positif kepada diri kita, karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, dampak positif lainnya adalah kita juga akan membaca firman Tuhan. Jadi misalnya, kita tidak mungkin langsung ketika bangun pagi langsung berdoa, tapi biasakanlah atau mulailah untuk membaca sepenggal kutipan dari firman Tuhan dari Alkitab, lalu kita sambung dengan doa. Nah, dengan kegiatan itu yang kita mulai biasakan terhadap adik-adik, maka adik-adik mungkin nanti akan bisa terbiasa untuk berdoa kepada Tuhan, terbiasa untuk meminta hal apapun kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam doa ini juga tidak hanya tentang bagaimana ketika kita membutuhkan Tuhan, baru kita berdoa untuk mencari Tuhan. Tetapi berdoa ini adalah sebenarnya bentuk rasa syukur kita, bentuk berterima kasih kita atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi di sini juga kakak ingin memberikan sesuatu kepada adik-adik, ilmu atau wawasan. Jadi sebenarnya doa itu tidak hanya untuk meminta atau ketika kita dalam keadaan sedih, tetapi doa itu kita lakukan ketika kita dalam keadaan sedih dan juga ketika kita dalam keadaan senang. Jadi ketika kita senang ataupun kita sedih, kita datang untuk bercerita kepada Tuhan. Kita bercerita tentang apapun hal yang kita alami, sama seperti kita terhadap sahabat. Nah, ketika kita sudah akrab dengan sahabat kita, maka kita tidak akan malu, tidak akan sungkan lagi untuk bercerita tentang hal apapun, baik itu hal senang ataupun hal yang sedih. Nah, ketika kita sudah akrab dengan Tuhan, kita juga tidak perlu malu lagi untuk bercerita tentang hal yang senang dan hal yang sedih kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dari semua cerita yang kita ceritakan kepada Tuhan. Mungkin kadang kita selalu ingin sesuatu hal yang lain, tetapi Tuhan mengerti bahwa itu hanya keinginan kita, sedangkan yang kita butuhkan adalah hal yang lain daripada hal yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa menceritakan hal apapun kepada Tuhan, baik itu hal sedih maupun hal senang. Nah, sedikit ilmu dari kakak pernah baca di suatu buku, sebenarnya poin-poin doa itu cukup simpel. Hanya ada 4. Jadi yang pertama, kita harus memulai doa kita itu dengan mengucap syukur. Jadi misalnya kita ketika berdoa di malam hari, kita mengucap syukur, kita awali dengan, ya Tuhan, terima kasih karena kami telah melewati hari ini dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Nah, seperti itu. Jadi kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita satu hari ini. Jadi apa yang berkat Tuhan kita berikan dan juga penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita satu hari ini, kita sudah melewati hari ini dengan baik. Kemudian kita meminta apa yang hal kita butuhkan dan hal yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin memiliki pekerjaan yang bagus, kita meminta agar pendidikan kita bisa bagus. Kita bisa meminta juga agar kita memiliki niat belajar yang baik. Kita meminta hal apapun yang kita ingin kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jawabannya ada 3, yaitu iya dan tidak dan juga bukan sekarang waktunya. Kemudian ketika kita sudah meminta, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Dalam artian berserah di sini adalah kita mempercayai bahwa apapun yang kita minta itu belum tentu akan terkabul. Bisa saja Tuhan memiliki rencana yang lebih baik lagi bagi kita, sehingga apa yang kita minta itu tidak terkabul, melainkan diganti dengan rencana Tuhan yang lebih baik lagi untuk kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya doa itu harus terstruktur, tidak hanya datang dan bercerita saja, tetapi juga harus ada berterima kasih, ada meminta, dan juga ada berserah.
Kemudian juga kakak ingin sarankan kalau adik-adik ketika mulai berdoa, biasakan untuk memulai kegiatan seperti misalnya ketika bangun pagi, kita berdoa karena kita telah diberi penyertaan selama kita tidur malam hari. Kemudian ketika kita mau makan, kita berdoa atas mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kemudian juga ketika kita ingin berangkat ke suatu tempat atau beraktivitas dengan orang lain atau ke suatu tempat, kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Kemudian juga contoh lainnya yaitu sebelum tidur. Nah, ketika sebelum tidur seperti yang kakak bilang tadi, kita berterima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa melewati hari ini dengan baik tanpa kurang satu apapun. Nah, jadi ketika adik-adik sering berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering meminta, sering berserah kepada Tuhan, maka akan timbul hubungan yang baik antara adik-adik dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu melihat adik-adik sebagai orang yang ingin bercerita apapun kepada Tuhan. Nah, hal ini dapat menyebabkan dampak positif kepada adik-adik karena adik-adik akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi lebih akrab dengan Tuhan. Mungkin demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin kakak sedikit berikan tugas, yaitu kakak minta untuk adik-adik menuliskan tugasnya, yaitu tugasnya adalah menulis sepenggal doa yang singkat saja, yang terdiri dari struktur tadi, yaitu ada mengucap syukur, ada meminta, dan juga ada berserah. Jadi ketika adik-adik selesai menonton video kakak ini dan kakak layan yang lainnya, adik-adik mengerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan di Google Form nanti ya. Demikian firman Tuhan, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, yaitu tentang hal pengabulan doa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, terutama adik-adik, agar bisa mulai membangun kebiasaan untuk berkomunikasi dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya dengan hal adik-adik mulai berdoa ini ya Tuhan, mulai membangun kebiasaan untuk berdoa ini dapat menjadi semakin akrab, semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka bisa bertingkah dan bertingkah laku dan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan dapat membuat agar adik-adik ini bisa menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, di mana saat ini pandemi COVID-19 masih terus melanda negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati negeri ini agar kami bisa kompak dan juga bisa sehat selalu ya Tuhan, dan juga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk segera mereda
meredakan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka umurnya panjang untuk dan juga kesehatan dan juga pemulihan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, kiranya gereja ini semakin lama tetap berdiri kokoh, semakin kuat dan semakin kompak ya Tuhan, dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, semua ini kami hanya landaskan dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, persembahan kita nanti minta tolong nanti adik-adik titipkan kepada orang tua, sehingga pada saat hari Minggu, saat orang tua pergi ke gereja, persembahan bisa diserahkan ke gereja. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama memuji dari GB 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan, dan kecerdasan yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di minggu hari ini, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan. Berikan hikmat kepada para pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah PT hari Minggu ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur, baitnya yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.